menampilkan seputaran tanaman cengkeh dulu sebelum melakukan aktivitas pemupukan. Yang dimana pohon cengkeh di sini sudah dipanen tahun kemarin atau tahun ini, ya, dan ini sudah mau hampir tahun dan masuk musim hujan, yang seharusnya muncul kembali calon bunga cengkehnya karena intensitas curah hujan yang selalu tinggi setiap harinya, maka calon bunga buahnya stimulir oleh tunas baru atau tunas air tanaman cengkeh atau tunas-tunas rubus daripada daun cengkeh itu sendiri, sahabat tani. Dan maka dari itu saya tidak akan biarkan tanaman cengkeh ketika dicurahkan hujan ataupun kemudian sudah laning di sininya, tidak dibiarkan, tidak akan saya pupuk. Saya akan pupuk, sahabat tani, dengan pupuk makroprimer itu nitrogen 16%, fosfat kaliumnya juga 16%, dan dibantu dengan pupuk mikro-mikro yang lainnya di dalamnya sebagai komposisi unsur hara. Begitu, sahabat tani, jadi penjelasannya akan saya lanjutkan di video ini sekarang juga, dan saksikan terus videonya sampai selesai. Kita sama-sama sharing, berbagi di sini informasi seputaran tentang pohon cengkeh untuk melakukan pemupukan dan perawatan yang lainnya supaya nanti daunnya subur. Ketika subur daunnya, dan dipastikan nanti pohon cengkehnya akan semakin lebat bunganya. Terima kasih, sahabat tani, saksikan terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Nah, di sini masih ingat ya pohon cengkeh yang dimana bulan tahun ini ya udah panen kan, belajar berbuah lah gitu atau berbunga. Setelah dipanen itu hari saya langsung begitu dipetik ya bunga buahnya, saya langsung kasih pupuk di sekitarannya. Supaya apa? Tujuannya supaya tidak rusak. Nah, dari pemupukan kemarin itu sudah ada kali ya 6 bulan itu saya, atau 5 bulan lah. Belum saya kasih ke lagi. Nah, di sore hari ini saya akan kasih, mumpung ini udah laning, kemudian lembab, akan saya lakukan proses pemupukan dengan pupuk NPK Mutiara 16. Saya akan di sini lakukan, sahabat tadi, karena ini hujan, supaya tidak menimbulkan bercak pada daun tanaman cengkeh di sini. Ya, kalau dengan pupuk-pupuk kohe yang difermentasi dalam keadaan lembab ini, bukan saya anti, sahabat tadi. Takutnya yang dari hasil fermentasi apalagi mentah akan menimbulkan bercak pada daun tanaman cengkeh di sini, sehingga nanti kalau sudah tidak teratasi dari bercaknya daun cengkeh, maka apa yang akan terjadi? Gugurnya daun cengkeh. Sementara cengkeh kalau gugur daunnya ya otomatis pengaruh ke pembungaan dan buah cengkehnya itu sendiri, sahabat tadi. Silahkan perhatikan jika ada tanaman cengkeh atau paripe yang pemula, ya, jika bercak daun atau cacar daun cengkeh, CDC, cacar daun cengkeh itu. Nah, makanya sebelum terjadi hal seperti itu, alangkah baiknya untuk diantisipasi, dicegah dari mulai sekarang. Karena mungkin pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Nah, di sini makanya itu saya akan lakukan proses pemupukan pada tanaman cengkeh di sini, ya, sahabat tadi. Nah, supaya dia tetap subur dan rimbun, karena daun cengkeh ini memerlukan kesuburan dan kerimbunannya daun supaya nanti bunganya lebih maksimal lagi kemudian hari atau di tahun berikutnya kita lakukan perawatan secara optimal yang mungkin. Dan sampai ke sana itu pohon cengkehnya. Di sini banyak tanaman tumpang sari karena rekan saya atau sahabat saya sendiri ingin bercocok tanam di sini dengan janji bahwa kebun akan saya rawat, katanya, terbentuk dari banyaknya gulma. Ya, jadi saya nggak bayar upah ya kan, karena beliau sudah menanam pohon pisang di sini. Begitu, sahabat tadi. Baik, saya akan tekan panjang lebar, maka akan saya berikan langsung, mumpung ada waktu dan kesempatan di sore hari ini, dengan pupuk NPK 16 Pak Tani, dengan komposisi unsur haranya, nitrogen 16%, fosfat 16, dan kalium juga 16%. Baik, supaya nanti subur dan berbuah, ya, secara melingkar seperti biasa. Pemupukannya, sahabat tani rudian, dipastikan tidak banjir. Kalau banjir dia nanti akan lari, ya. Sahabat tani rudian, sekitar kasihlah 50 gram masing-masing 50 gram per pohon, begitu, sahabat tani rudian. Kalau dengan NPK itu pengen bagus itu dalam keadaan lembab ya tanahnya, agar lebih mudah diserap langsung oleh akar tanaman cengkeh di sini. Ketika nanti dikasihkan pupuknya kalau dalam keadaan lembab, begitu, sahabat tani rudian.
Ini kan sehat ya. Tuh, lihat. Tanpa penyemprotan ya, tanpa perawatan pestisida, baik kimia, hayati atau nabati. Tetap daun cengkehnya maksudnya sehat seperti ini. Tuh, tidak ada menjelaga. Apalagi bercak daun ya. Tuh. Dan intinya pohon cengkeh ini di bawahnya harus hening supaya tidak dirusak oleh rumput liar yang melilit-melilit begitu sahabat tadi. Ini bagian dalamnya juga kalau mau dipruning ya boleh dipruning. Sangat sehat dan segar kelihatannya, masya Allah, istimewa. Hampir tidak ada penyakit. Kalau daun tua kuning seperti normal dalam pertumbuhan tanaman cengkeh, karena dia akan memunculkan regenerasi baru daripada tunas baru seperti ini nih, tunas terubusnya. Ya, tidak masalah kalau yang patah segeralah lakukan pemangkasan, eradikasi pada dahan-dahan atau ranting-ranting yang patah supaya dia cepat rimbun kembali. Karena kalau dibiarkan susah untuk memunculkan regenerasi daun baru di batang-batang tanaman cengkeh yang sudah patah sebelumnya begitu sahabat tani Rudian. Jadi mohon maaf ya, selama ini saya jarang untuk review pohon cengkeh karena waktunya saya yang tidak banyak. Karena yang saya lakukan adalah proses menanam alpukat dan durian di lahan-lahan di paling bawah sana sahabat tani Rudian. Jadi ini mumpung ada waktu maka akan saya lakukan proses perawatan tanaman cengkeh, pemupukan begitu sahabat tadi. Ya termasuk yang di sana sangat subur rimbun. Nah ini malah nggak kebagian pupuknya, nggak ke bawah. Tapi tidak apa-apa, sementara ini saya biarkan dulu dan nanti akan saya lanjut berikan pemupukan kembali pada daun cepat atau pohon cengkeh sini. Jadi perlu diingatkan nanti sebelum melakukan pemupukan tanaman cengkeh yang saya pelajari itu, yang usia remaja terutama ini, sebelum dilakukan pemupukan yaitu terlebih dahulu sahabat tani ya termasuk saya pribadi untuk melakukan pembersihan gulma di sekitaran permukaan atau titik tanam supaya tidak terjadi persaingan unsur hara pada pohon cengkeh yang kita tanam di sini. Karena pemupukan itu saya anggap nomor 5, yang penting hening dulu daripada rumput-rumput liar yang mengganggu pertumbuhan tanaman cengkeh, apalagi di musim hujan nanti. Ketika di musim hujan ini, ya bukan nanti malah sekarang musim hujan, tidak terlalu lembab dan berlebihan. Begitu sahabat tani Rudian. Tuh, dan dia terus terubus sampai ke ujung-ujung atas. Masya Allah, luar biasa. Baik sahabat tani, ya mudah-mudahan selalu bermanfaat. Jadi itu saja pohon cengkeh. Kalau mau disemprot pestisida semprot supaya tidak ada semut ya ataupun jamur, kemudian dibantu dengan nutrisi daun baik D maupun B. Untuk pemulihan D, kalau untuk nanti daunnya mulai tua silakan kasih B. Begitu sahabat tani Rudian. Ya. Supaya nanti mengeluarkan bunga buahnya jauh lebih maksimal. Dan nilai bobotnya nanti akan jauh lebih berat. Begitu. Jadi kalau kekurangan nutrisi ini, bagaimana mau berbuah banyak? Terus diusahakan kalau udah besar begini, penetrasi sinar matahari intensitasnya harus cukup. Karena sangat pengaruh untuk tanaman cengkeh yang mulai beranjak dewasa. Penetrasi sinar matahari itu harus cukup sahabat tani Rudian. Jangan sampai kurang, karena kalau kurang memunculkan bunga buahnya hanya 11 saja, artinya yang terpapar oleh matahari saja sahabat tadi yang memunculkan bunga buahnya. Jadi ketika matahari tidak full menyinari keseluruhan daun atau ranting dahan tanaman cengkeh, maka yang tidak terpenetrasi sinar matahari muncul bunganya juga hanya sedikit sahabat tadi. Terima kasih. Jadi itu saja sedikit sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan sahabat tani Rudian. Kembali lagi di video saya berikutnya seputaran tentang tanaman cengkeh. Ya. Terima kasih, silakan follow bagi yang baru menyaksikan atau menemukan channel saya. Dan insya Allah akan saya berbagi ilmunya di sini seputaran tentang perawatan tanaman cengkeh, durian, alpukat, pisang dan lain-lain. Begitu sahabat tani Rudian. Salam hormat untuk semuanya, salam petani Indonesia dan akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.